Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parasana dengan NIM 220240055 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Artificial Intelligence yang berjudul Penerapan Algoritma C45 dan Data Mining. Yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Jadi data mining adalah proses analisis otomatis terhadap sejumlah besar data untuk menemukan pola, tren, atau informasi berharga lainnya yang tersembunyi. Lalu di sini juga ada peran algoritma. Jadi algoritma merupakan inti dari data mining karena menentukan bagaimana data diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan. Algoritma seperti C45 sangat penting karena mereka menyusun data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti pohon keputusan yang membantu memvisualisasikan hasil dengan jelas. Lanjut, peran algoritma dalam data mining. Algoritma seperti C45 membantu dalam mengolah dan memahami data. Kedua, menerjemahkan data besar menjadi informasi yang lebih sederhana dan bermanfaat. C45 secara spesifik membangun pohon keputusan yang membantu klasifikasi dan prediksi. Lalu apa sih algoritma C4.5? Nah, algoritma untuk jadi itu adalah algoritma untuk membangun pohon keputusan. Diciptakan oleh Ross Quinlan dan dirancang untuk klasifikasi dalam data mining, yang dimana kegunaannya itu untuk menemukan pola dalam data yang besar. Lalu untuk cara kerja algoritma C45, yang pertama itu untuk langkah-langkah utamanya. Yang pertama memilih atribut terbaik berdasarkan information gain. Yang kedua membagi data sesuai atribut tersebut. Dan yang ketiga membangun pohon sehingga setiap simpul memiliki kelas yang jelas. Lalu kelebihan dan keterbatasan algoritma C45. Untuk kelebihannya sendiri itu meliputi akurasi tinggi dan fleksibilitas dalam menangani data hilang serta berbagai jenis data, baik kontinu maupun diskret. Algoritma ini dilengkapi dengan mekanisme pruning otomatis yang mencegah overfitting sehingga hasil klasifikasi lebih dapat diandalkan. C45 juga memiliki atribut terbaik secara optimal untuk membentuk pohon keputusan yang efektif. Lalu untuk keterbatasan atau kekurangannya sendiri, algoritma ini rentan terhadap overfitting jika data sangat detail dan membutuhkan waktu serta memori yang cukup besar, terutama untuk dataset yang besar. C4.5 juga kurang optimal jika diterapkan pada big data dan memerlukan data dengan skala atribut yang serupa agar hasilnya tetap akurat. Jadi untuk kesimpulannya, algoritma C4.5 adalah metode yang sangat berguna dalam data mining, terutama untuk tugas klasifikasi. Algoritma ini mampu membentuk pohon keputusan yang mudah dipahami dan dapat memberikan hasil klasifikasi yang akurat. Dengan kemampuannya dalam menangani data hilang serta berbagai jenis atribut, C4.5 cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari analisis bisnis hingga prediksi medis. Meskipun begitu, algoritma ini memiliki keterbatasan dalam menangani data berukuran besar dan berpotensi mengalami overfitting pada dataset yang kompleks. Secara keseluruhan, C4.5 adalah pilihan algoritma yang kuat untuk data mining jika digunakan pada dataset yang sesuai. Demikian untuk penjelasan tentang algoritma C4.5. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Surersita Panajo. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Fursita Panajo dengan NIM 2202454 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang perhitungan C4.5. Di sini sudah ada untuk datanya itu dari hari pertama sampai hari ke-14. Nah, untuk pandangan hari pertama itu cerah, hari kedua itu cerah, hari ketiga itu mendung, keempat hujan, sampai hari keenam. Pada hari ketujuh dia mendung kembali, 8 dan 9 cerah,
hari ke-10 hujan, hari ke-11 cerah, hari 12 dan 13 mendung, dan pada hari ke-14 itu adalah hujan. Nah, untuk suhunya itu ada panas, lembab, lembut, dingin, lembut, dingin, lembut, panas, lembut. Nah, untuk kelembapan pada hari pertama hingga hari keempat itu sangat tinggi. Nah, untuk hari kelima, keenam, ketujuh itu normal. Pada hari ke-8 dia naik menjadi tinggi lagi, dan dari 9 ke 11 itu normal. Nah, pada 12 tinggi, 13 normal, dan pada 14 tinggi. Nah, untuk kekuatan angin, pada hari pertama itu lemah, kedua kuat, untuk 3, 4, dan 5 itu lemah, kuat, dan dapat kalian lihat di sini pemaparannya. Di sini playing tenisnya. Nah, langsung saja kita masuk pada tabel. Nah, di sini ada jumlah kasus. Jumlah kasus yang kita peroleh adalah 14 sesuai dengan datanya. 14 data. Nah, dan no-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk no-nya itu ada 5. Dan untuk case-nya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian tabel pandangan. Nah, sini untuk mendung itu memiliki jumlah kasus 4, dan mendung itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk hujan memiliki 5 kasus. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan cerah memiliki 5 kasus. Cerah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan untuk no-nya pada mendung tidak memiliki no sama sekali. Nah, untuk yes-nya terdapat 4. Untuk hujan terdapat 2 no dan 3 yes. Untuk cerah terdapat 3 no dan 2 yes. Nah, kita masuk pada tabel yang berikutnya, di mana bagian sini kita akan membahas suhu. Nah, di sini ada dingin, panas, lembut. Untuk jumlah kasus pada dingin terdapat 4 kasus, dan pada kasus panas terdapat 4 kasus, dan lembut ada 6 kasus. Untuk no-nya pada dingin itu terdapat 1, untuk panas terdapat 2, dan lembut terdapat 2. Nah, untuk yes-nya, dingin itu terdapat 3, panas itu terdapat 2, dan lembut itu terdapat 4. Nah, untuk memastikannya dapat kalian cek pada tabel kasus di atas ini. Ini adalah tabel yang menjadi patokan untuk perhitungan di bawah ini. Nah, selanjutnya kelembapan. Nah, untuk kelembapan, kasusnya itu ada 7 dan normal ada 7. Untuk no-nya ada 4 dan yes-nya ada 3. Dan untuk tinggi, no-nya ada 4 dan yes-nya ada 3. Dan untuk normal, no-nya ada 1 dan yes-nya ada 6. Terakhir adalah angin. Di sini lemah, jumlah kasus adalah 8, no-nya ada 2, yes-nya ada 6. Dan untuk kuat ada 6, ada 6 kasus, dan no-nya ada 3 dan yes-nya ada 3. Nah, di sini kita masuk pada perhitungan entropi. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung perhitungan entropi. Nah, selanjutnya di bawah kemari juga adalah perhitungan entropi. Perhitungan entropi itu menggunakan jumlah kasus dan no dan yes-nya dihitung. Begitupun juga pada entropi ke bawahnya juga. Nah, untuk informasi gain itu menggunakan perhitungan yang dimana sudah ditambahkan dengan entropinya. Nah, terdapat 4 sesuai dengan pandangan, suhu, kelembapan, dan angin. Ini information gain-nya. Nah, split infonya ini juga
dihitung sudah menggunakan data-data sebelumnya, dan yang terakhir adalah gain Python. Nah, di atas ini adalah perhitungannya, di mana untuk gain Python itu adalah G20, di mana G20 adalah information gain dibahagi H20, dibahagi spill info, dan menghasilkan ini untuk 4 tabel di atas ini. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.